Sintayong nggak panggil Elkan, gue agak kecewa, but that's okay. Itu keputusan Sintayong dan kita hargai. Sintayong pasti tahu apa yang dia ingin lakukan. Karena pemain yang nendang bola bukan Sintayong. Iya. Nah, sekarang tantangannya buat timnas Indonesia adalah menunjukkan bahwa lu benar-benar berada di level Asia. Membuat lawan kelelahan lebih dulu untuk bertanding karena pemilihan stadion yang dinilai ini jauh. Ya make sure lu datang 2 hari sebelumnya aja, biar lu cukup istirahatnya kan gampang. Itu Kan? benar juga. Ya. IQ pemain gelandang itu rata-rata paling baik dibanding posisi lainnya karena sebagai jembatan dan poros pengatur tempo dan pusat kreativitas. Karena ini bukan main layangan 1 lawan 1. Ini 11 lawan 11. Jadi 11 ini harus bermain kompak. Kalau IQ satunya nggak bisa ngikutin IQ lainnya, repot. Hai teman-teman semuanya, welcome back ke Just Feel bersama dengan Coach Justin seperti biasa dan juga ditemenin sama Natasha Germania tentunya. Semoga kabar kalian selalu sehat dan juga semangat, makin semangat untuk menyaksikan podcast kita hari ini. Dan ini dia Coach Justin. Hai Coach. Halo. Wow, ini sudah, kalau sekarang kan bulan apa sih? Agustus ya. Gak terasa ya udah Agustus. Dikit lagi udah mau tahun baru Time lagi. flies, makanya Time flies, Coach. kita harus menikmati every second. Agustus, September, Oktober, November, Desember. 4 bulan lagi udah mau ke 2025. Makanya Padahal, nikmati, iya, gak enjoy the berasa. moment. Dan biasalah kalau udah akhir tahun, banyak hal yang biasa kalau dari dunia sepak bola udah mulai berdatangan, udah mulai terlihat. Salah satunya Indonesia yang nanti akan bertanding juga di grup C berarti ya, round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2020. Kamu baca apa itu, rundown? Enggak, ini baca kualifikasinya. Sekaligus Premier League yang akan start di Agustus ini, Coach. Besok, Besok malam betul. ini. Oh ya, MU dulu pembukaan. Ya. Baru kalau yang tayangin di TV itu kayak nggak tahu deh, kayaknya udah ditayangin juga. Tapi untuk yang udah ya malam ini ya. MU ya, live. Tapi kita dapat Video. schedule-nya. Oh itu berarti yang tanpa host. Nah, tanpa host. Penting banget, harus nggak penting sama sekali. Oh, Coach ini penting tahu. Enggak. Kalau gue live reaction kan gue nggak ngeliat dulu pada. Iya, nontonnya langsung pertandingannya ya. Iya. Terus kalau ada akunya gimana? Di mute. Keren banget sih. Tapi oke, kita ngebahas tentu Indonesia dulu yang jadi prioritas dan pasti coach juga di mana-mana ditanyanya ini mulu deh. Ya kan, tentang mungkin kalau dari kita strategi non teknis yang mungkin bisa diterapkan seperti apa coaching lihat. Iya, karena strategi non teknis itu bisa ditingkatkan, strategi teknis ya tergantung players. Jadi ya apakah kita punya peluang ya di atas kertas 30-40%, dan itu juga menurut Sintayong segitu. Itu realistisnya. Oke. Tapi kita ya ada berapa hal ya. Satu, make sure you're fit. Minum air banyak karena di Saudi gerah 35-40 derajat. Jadi lu akan banyak dehidrasi, lu harus fokus. Fokus itu penting 90 menit. Jadi harus minum air sebanyak mungkin. Ini hal sepele tapi penting banget sebetulnya coach. Iya. Makan cukup. Terus ya mental, ujungnya mental, karena lu main di tandang, sama kayak kita main di kandang. Kalau kita main di kandang kan keangkat karena fansnya, itu emosi kan? Jadi lebih ya. Kan sangat keangkat pemain itu. Nah sekarang make sure lu kalau mau lolos Piala Dunia, standar lu harus standar negara yang sering lolos Piala Dunia, yaitu mental mereka kuat. Dan ini faktor yang gak gampang. Dan itu bukan hanya tugas pelatih, tugas pemain sendiri untuk lebih tenang, gak grogi dan lain-lain, agar mental lebih keangkat. Jadi selain eksternal, tapi untuk kitanya juga
secara pribadi harus dipersiapkan, Coach. Oh iya, Secara mentalnya ya. iya. Karena pemain yang nendang bola bukan Sintayong, Iya. ya kan? Jadi ya pemain yang terpilih 11 terpilih siapapun orang ya, walaupun gue tadi baru baca kalau Sintayong nggak panggil Elkan, gue agak kecewa, but that's okay. Itu keputusan Sintayong dan kita hargai. Sintayong pasti tahu apa yang dia ingin lakukan. Jadi ya sudahlah, pokoknya yang penting ya gue sih tetap percaya sama Sintayong walaupun kadang kita beda pendapat, but that's okay, ya kan? Iya. Apa namanya? Ya mental itu nomor 1. Jadi Coach udah sempat ngeliat tadi starting 11 kira-kira yang bakal diturunin sama Yang STI. jelas nggak ada Elkan. Justin, nggak ada Elkan, nggak ada Yodi Amat ya. Nggak ada Yodi Amat. Jadi di belakang kemungkinan besar Jay, Rizky Ridho, sama di kiri ya salah satu pemain lokal mungkin, atau si Nathan digeser ke belakang, atau Arhan main di kiri, Oke. atau Kelvin Verdong main di kiri, Arhan di kiri tengah, Kelvin Verdong back kiri bisa juga. Jadi toh Sintayong punya beberapa opsi. Cuman Kelvin Verdong ini kan kecil. Jadi karena Arab itu kan lebih tinggi. Posturnya kecil lah dibanding Arab itu kan tinggi-tinggi. Jadi maka dari itu kenapa gue pengen Elkan dipanggil, karena menang di postur. Posturnya. Iya. Tapi ya sudah, itu is okay. Kita tetap semua percaya sama Sintayong dan kalau faktor-faktor ini bisa ditingkatkan, ya peluang kita lebih besar. Bukan artinya kita pasti menang ya, minimal lebih besar. Dengan tidak adanya 3 nama tadi, semoga harapannya outputnya juga bisa tetap maksimal ya. Ya, tapi kalau kalah pun, gue bisa terima. Asal semoga jangan dibantai lah. Berarti mempertahankan supaya walaupun kalau misalkan worst case-nya kalah, jangan sampai banyak lah gitu kalahnya. Kalau menang, kalau seri aja udah luar biasa. Udah bagus. Gue bilang ya. Karena ini away sekali lagi. But ini Sintayong yang tahu lah. Karena dia lebih tahu sikon timnya, dia lebih tahu sikon pemainnya. Cuman kita harus tetap optimis. Sekarang tantangannya buat timnas Indonesia adalah menunjukkan bahwa lu benar-benar berada di level Asia. U23 kan udah tuh, sekarang senior. Tuh ceritanya. Karena kalau misalkan mungkin output nggak sesuai dengan ekspektasi ya kita harus terima. Kita harus terima, karena ini bagian dari proses. Akan dibanding-bandingin nggak, Coach? Kan orang mau ngebandingan itu hak mereka kan. Tapi kita memberi tanggapan atau enggak? Hak kita juga dong. Betul. Ya nggak usah kita tanggapin, nggak usah kasih panggung. Kan gitu. Kita nggak bisa ngelarang orang memberikan pendapat kan. Suka nggak suka. Oke. Jadi mau beri pendapat silahkan. Tapi kalau udah absurd ya cuekin aja. Iya. Karena belum bertanding aja sepertinya perbanding-bandingan ini udah banyak banget gitu kalau ngelihat di social media, apalagi pada saat gue nggak nonton resultnya. Gue nggak lihat kan, untuk gue itu nggak penting. Oke. Jadi selalu mau ngapa nggak ngaruh buat gue sama sekali. Oke. Nah, Coach, ini menarik nih karena aku sempat baca artikelnya, aku harus baca tentang. Baca di mana dulu kamu? Di media gosip? Bukan. Di lampu merah. Lampu merah itu masih ada lagi? Nggak ada lagi. Lampu merah itu dulu. Papa aku selalu langganan koran lampu merah. Parah itu. Atau lampu hijau sekarang? Emang itu nggak bener ya? Enggak lah. Kompas sama lampu merah ini. Nah, tapi gini. Jadi tentang beberapa waktu lalu tentang Federasi Sepak Bolanya China, Koci, yang udah mengumumkan tempat untuk berlaga di Cina melawan timnas kita. Laga ini akan digelar di tempat yang biasanya dengan maksud membuat lawan kelelahan lebih dulu untuk bertanding karena pemilihan stadion yang dinilai ini jauh. Menurut Coach Justin, apakah ini memang strategi dari mereka? Enggak, bentar. Jauh dari mana? Oke, mungkin dari kotanya. Ini kalau jauh dari kota itu nggak mungkin karena AFC harusnya punya aturan regulasi nggak boleh berapa kilometer lebih jauh dari itu. Jadi harusnya itu enggak. Kalau yang gue tahu itu jauh dari airport, 7 jam dari airport. Oke. But that's okay. 7 jam is fine. Kan lu bisa, is okay, nggak ada masalah. Dalam arti jangan terganggu dengan hal kayak begitu. Dalam arti 7 jam, ya make sure lu datang 2 hari sebelumnya aja.
biar cukup istirahatnya kan gampang Iya kan. benar juga. Jadi kan biar lu bisa istirahat seharian doing nothing, latihan ringan, syuting besoknya baru tanding, baru fit. Jadi bukan sehari sebelumnya besok tanding, nggak 2 hari 2 hari sebelumnya. sebelumnya. Menurut coach dengan pengalaman as a coach dulu 2 hari itu cukup coach untuk sebelum pertandingan besar ya. Cukup. Karena mereka sebelumnya kan nggak main. Kecuali hari ini main, 2 hari lagi main lagi, nah itu berat. Itu padat ya jadi. Padat. Sekarang kan nggak main. Iya benar-benar. Gitu. Jadi kalau mereka mau melakukan itu, seandainya China melakukan itu ya nggak gampang. Kita kerjain lagi. Ntar kita turunin di Jakarta, suruh naik kapal ke Papua. Naik kapal nggak tuh? Naik pesawat aja udah lama banget. Ya, harusnya itu cuman apa ya? Kan gue bilang itu cuma bluffing ya. Oke. Karena sama FIFA pasti dilarang. Oke. Kalau kayak kita di Papua aja kan termasuk jauh dong coach. Sebagai orang di Jakarta aja jauh dong. Jauh. Papua sama jauh sama Jepang. Makanya jauh men, mahal lagi Iya. tiketnya. Ya karena ya harusnya sama harga tiket ke Jepang. Oke. Cuman gue rasa apa ya? Nggak boleh terganggu lah. Kalau mereka seandainya mereka melakukan itu, PSSI harus lebih pintar untuk ngakalinya. Oke. Dan itu bisa. Untuk lebih fair. Kalau perlu seminggu sebelumnya liburan dulu di sana. Sampai jalan-jalan. Sampai belajar bahasanya dulu. Enggak lah, itu ada solusinya. Oke. Tapi kalau untuk yang main home, di mana kabarnya Papua and Kalimantan ya kalau nggak salah ya? IKM. Masa sih? Enggak, GBK lah. Bener nggak tuh? Di Parung. Enggak. Latihannya di KM. Oke, tapi fixnya di mana coach? Di Main Papua, GBK di GBK tetap. GBK. Kok Papua sih tadi ada sempat bilang? Tapi gini, soalnya aku sempat baca juga tentang Kamu itu terlalu baik baca. Kamu kayak baca terus pilih baca. medianya. Iya, ini kan media tentang bola, coach. Makanya aku Ya, nanya. belum. Menurut Kamu pikir media tentang bola semua bagus? Banyak yang sampah lagi. bener banyak yang sama, makanya aku nanya. Ini kan kalau kayak hal-hal kayak gini kan belum fix ke depannya, kayak pemilihan stadion di China belum tahu kebenarannya seperti apa. But anyway, kalau misalkan move on ke tentang itu kan kita udah bahas tentang strategi non teknis untuk main away. Kalau home gimana coach? Kalau menurut coach Justin? Home di mana di kita? Iya di kita. Apanya? Bermainnya nanti untuk strategi non teknis yang bisa mungkin Oh iya, diterapkan. kita akan lebih prepare kalau home. Sesimpel dukungannya juga lebih. Ya, dukungannya lebih dahsyat, pemain lebih adrenalinnya terpicu, lebih apa? Cuman harus tetap relax, enjoy the game. Itu yang paling penting. Tapi kan banyak orang yang nggak bisa enjoy the game karena pressure yang ada. Ya coach. justru itu kenapa orang gue itu bertahun-tahun tekankan enjoy the moment, enjoy your life, enjoy your game. Karena gue tahu banyak orang nggak bisa melakukan itu. Kalau sebagai pelatih biasanya nenanginnya gimana? Karena kan ini Nggak hal bisa. besar, coach. Ini hal besar. Pelatih itu bukan tukang sulap, Nat. Betul. Yang kamu hadapin itu manusia yang punya parameter hidup sendiri, punya standar sendiri. Jadi pelatih yang bisa beri masukan, istirahat yang benar, jangan ini ya bla bla bla, standar lah. Oke? Pemain istirahat. Nah, tergantung pemainnya. Kok gue mikirin match itu kagak bisa. Iya, malah semakin dipikirin kayaknya semakin Iya. sih. Betul. Jadi harusnya lu relax aja. Besok aja. Cuman match ini lu masuk lapangan baru lu gas karena ditonton oleh 85.000 rakyat Indonesia. Jutaan. Betul. Coach, ngomong gitu tentang Indonesia, ada pesan nggak mungkin buat teman-teman yang juga lagi menyaksikan podcast ini, pasti banyak menjelang nanti timnas kita main. Apa yang harus diberikan? Apakah mungkin masukan gitu loh supaya kita jangan terlalu membuli pemainnya? Untuk netizen. Untuk para netizen. Jangan dibully. Jangan dibully. Gue rasa pasti ada yang main jelek. Kalau seandainya mereka main jelek, dia itu aset negara. Kita masih butuh mereka ke depannya. Kalau lu kritik boleh, tapi jangan bully. Beda. Nah, kalau kritik, masukan biar mereka lebih paham kesalahannya apa, tapi jangan dibully. Karena kita butuh pemain ini, kita butuh.
Jadi nggak make sense lu bully, nggak ada gunanya juga. Tapi lu kritik nggak masalah kalau untuk gue. Iya. Tapi itu yang perlu digarisbawahin. Tadi Coach Justin bilang pasti ada yang jelek. Kita nggak bisa berharap 11 pemain turun ke Bagus lapangan semua. semuanya bagus Iya, semua. iya. Kalau ada main jelek, biasa itu. Mereka manusia kok. Bahwa mereka berada di 11 di lapangan aja itu udah menunjukkan bahwa mereka bagus. Mereka hebat. Makanya dipilih sama Sintayong. Iya. Kalau di hari itu mereka lagi nggak bagus, ya mau gimana lagi? It happens. Emang Ronaldo nggak pernah main jelek apa? Lebih sekarang Iya benar. lebih baik jeleknya daripada bagusnya sekarang. Umur Di Coach. umur, betul karena umurnya, Iya. betul. Jadi ya kalau kita ya bisa aja kita main jelek karena mungkin kurang jam terbang, terutama yang muda-muda. Dengan etalase sebesar itu gitu ya. Tapi itu menarik guys, jangan terlalu ekspektasi berlebihan sehingga akhirnya kita juga kecewa Ya. dan akhirnya kita yang Iya, ngejudge mereka Iya, juga. Maksudnya iya. kasihan mentality Iya. Jangan atlet ini. jangan punya ekspektasi berlebihan, itu benar-benar istilahmu yang sudah paling benar itu. You have to enjoy the game, enjoy the moment. Itu aja, no more no less. Itu benar. Oke. Jangan lupa teman-teman semuanya. Dan selain memang ngebahas tentang timnas yang akan segera bermain di September berarti ya. Ya. This end of this year. 5 September dan 5 10. September. Hafal banget. Job tuh pasti. Job. Pasti bersangkutan dengan job soalnya kalau hafal sampai jam-jamnya. Job gue gila sampai akhir tahun. Ini enggak Coach, apa namanya? Nobar atau Live reaction. live reaction. Nobar masih mungkin di Jogja. Masih, Sampai keluar kota juga. iya dong. My friend. Hey, Ke Berlin, my friend. oh kebal. Bukan keluar kota aja, keluar negeri sampai meliput. Jauh banget Om ya. Oke, jadi kita udah bahas sedikit tentang gimana timnas kita, and kita berharap outputnya bisa Ya, maksimal. itu pokoknya. semua berharap seperti itu. Tapi kita harus realistis. Oke. Kita harus realistis bahwa lawan kita itu ranknya di atas kita Yes, semua. benar. Gitu loh. Jadi bukan berarti nggak bisa, bisa banget. Hanya kembali lagi, kalau seandainya nggak perform atau ada yang jelek, jangan dibully. Dikritik oke. Tapi jangan dibully. Jangan dibully, beda hal. Iya. Karena yang mereka butuhin salah satunya adalah semangat Lu dari tahu, masyarakatnya sendiri Gini, sebetulnya. pemain yang lihat 10 main, seasumsi 10 main bagus, 1 jelek, pasti kesel dong. Ya kan? Kita semua mengalami kekesalan dalam hidup kita Iya. pada saat kemungkinan nggak bedong. Tahu solusinya apa? Apa? Gue ya, gue pukul pintu gue. Nonjok atau Nonjok pintu. Iya serius kan? Iya. Nonjok pintu gue jatuh kuat, Tangannya Nggak. sakit. tangannya sakit, nggak ada yang itu. Jadi gue kalau pukul pintu itu gue melepaskan emosi lah. Melepaskan. Mending begitu kan? Nih, tapi nggak harus orang-orang juga tahu kan. Ya, kalau Itu kan kalau pintu lu triplek ya pukul tembok lah. pintunya triplek, hancur pintunya. Itu dia. Sekali lagi, berarti don't expect too much. Pokoknya enjoy the game. Kita juga sebagai yang nonton, enjoy the game aja. Dan kita berharap mereka juga, para atlet tersebut yang nantinya juga akan berjuang, will enjoy the game. Ya. Nah, pokoknya itu yang kita harapkan. At the end of the day, kalau gue sering tweet dia, gue selalu enjoy the game, enjoy the moment, enjoy your life. Itu maknanya lebih dalam. Orang yang nggak paham bahwa 1 detik yang kita lewatin, baru saja kita lewatin, itu nggak akan kembali lagi. Nggak akan, benar. Nggak akan kembali lagi. Jadi masalah yang lewat nggak akan balik lagi. Tapi lo harus bisa belajar dari 1 detik yang kita lewatin agar kesalahan tidak terulang lagi. Benar. Sekali lagi, kita ini hanya manusia yang we keep making mistakes. Jadi kalau salah ya oke, just enjoy the moment. That's why I look young. Wise, ya wise, tapi sombong juga tetap ada ya, Itu percaya diri, bukan itu sombong. percaya diri. Oke, ya udah, kita doakan yang terbaik untuk tim kita ke depannya. Kita berharap outputnya juga luar biasa, kita harapkan. Dan karena Premier League juga akan mulai nih Coach, tapi sebelum kita bahas sedikit tentang Premier League, nanti sih pengen lihat dulu tentang pertanyaan yang sudah
Ini nih, udah ditanyain untuk Coach Justin. Bruno Mujahid ya, Coach kemarin sempat ramai tentang football, IQ wawancara, Coach Nova sama Bung Arya Sinulinga. Seberapa penting sih Coach IQ pemain sepak bola dalam menerjemahkan instruksi pelatih dan apakah benar di antara posisi pemain bola bahwa IQ pemain gelandang itu rata-rata paling baik dibanding posisi lainnya karena sebagai jembatan dan poros pengatur tempo dan pusat Enggak, kreativitas. paling baik enggak, tapi job pemain tengah itu lebih luas lah, jangkauannya lebih luas. Tapi kalau dibilang lebih baik enggak. Apakah IQ penting? Penting banget. Gue mending punya pemain yang skillnya pas-pasan, IQ-nya tinggi daripada skillnya tinggi, IQ-nya pas-pasan. Emang IQ itu membuat tim, kalau perlu punya pemain IQ tinggi, membuat pelatih itu lebih tenang karena mereka bisa menjalankan game plan-nya. Tapi kalau hanya ngandelin skill, IQ pas-pasan lu nggak bisa mengambil game plan. Karena ini bukan main layangan 1 lawan 1. Ini 11 lawan 11. Jadi 11 ini harus bermain kompak. Kalau IQ satunya nggak bisa ngikutin IQ lainnya, repot. Jadi itu penting banget. Paling penting itu IQ. IQ dan EQ. iya benar IQ juga ada. Penting juga IQ, Coach. Penting juga. Loh, pemain profesional ini digaji gede loh. Jadi mereka harus memberikan prestasi di lapangan yang lebih dari pemain bola lainnya di Indonesia, karena kita bicara skuadnya timnas ya. Jadi yang disebut Coach Nova sama Bang Arya ini ya benar. IQ is very important, bukan skill. Skill IQ itu nomor boleh, berapa? IQ nomor 1 penting, sangat penting. Oh, karena aku pernah dengar juga Coach. Ada yang bilang gitu. Dari media mana nih? Ini dari media sana sini namanya. Enggak, ini beneran. Jadi aku pernah dengar tentang gini. Kalau IQ itu udah part of karakteristik, maksudnya udah tertanam di kita. Kalau skill itu bisa di-develop, bisa Iya. diajarkan, bisa Ya, dilatih. IQ juga bisa di-develop sih, tapi ya itu benar. Sama kayak gini. Kalau kamu kaya, orang tuamu kaya, oke? Tapi IQ-mu rendah. Orang tua meninggal, kamu dapat warisan 3 kontainer duit. Gila, tapi aku nggak ngerti cara ininya, Lu ngolahnya. nggak ngerti cara kelolanya, hura-hura dan lain-lain, duit lu habis. Iya. Nah, saya sering baca nggak orang yang menang lotre di Indonesia, nggak ada lotre kan di Di dalam- US gitu. di US, di Eropa kan banyak. Yes, iya. Menangnya ratusan ribu dolar, Iya. itu triliunan. Dalam berapa tahun hilang duitnya. Kemana itu ya Coach? Itu jadi Iya. zero loh. Nggak kemana? Party, ngedrugs, beli mobil, Main beli cewek perempuan. main perempuan, beli perhiasannya nggak penting. Kenapa? Mereka IQ-nya nggak sanggup untuk kelola itu duit. Tapi ada orang yang duitnya pas-pasan, IQ-nya tinggi, dia kelola duitnya. Beli saham, beli ini, putri ini, invest ini, itu. Dalam 20 tahun, dia yang duitnya 3 kontainer. Karena bisa ngolah ya. Karena bisa kelola. Dan sebagai coach, sebagai pelatih bisa ngelihat lah ya mana Iya. yang pemain yang Iya. emang Kalau Coach Nova IQ-nya rendah, nggak bakalan disuruh pegang U16. Nggak bakalan disuruh jadi asistennya. Artinya dia sendiri mungkin kesulitan untuk menjelaskan ke beberapa pemain karena IQ-nya nggak mantap. Oke, ini menarik. Oke, itu dia jawaban dari Coach Justin. Next, kita ke pertanyaan berikutnya. Febri_ADP. Coach, kenapa sepak bola zaman sekarang lebih banyak merekrut pemain-pemain muda, padahal jam terbang masih minim, seperti contohnya Chelsea? Emang ini Oke, ini bukan contoh Chelsea. Contoh Contoh yang buruk Chelsea. Karena Chelsea benar-benar beli pemain muda, tapi semua pemain muda yang kita nggak kenal dengan harga yang nggak murah juga. iya, nggak make sense harganya. Kalau beli pemain muda betul, karena industri ini sama FIFA itu dilepas, nggak ada salary cap, nggak ada apa, dibiarin aja. Sehingga klub-klub ya, klub terutama Benfica itu sering jual pemain mahal yang setengahnya mungkin nggak perform, yang setengahnya bapuk, tapi jualnya mahal. Nah, untuk menghindari hal-hal kayak begini, ya mending beli pemain muda.
Tapi pemain muda masih minim tuh coach katanya jam terbangnya. Iya, Oke. ini nggak bisa beli pemain hebat muda murah, Iya, nggak akan bisa. ya kan? Either lu pilih pemain muda hebat mahal kayak Mbappe atau pemain muda yang punya bakat murah, lu kasih jam terbang, lu kelola, lu poles sampai dia jadi hebat. Iya. Nah, itu dia seperti yang sudah dijelaskan ya Febri. Dan pertanyaan berikutnya ada dari Blue Sky. Selamat malam Coach, izin mau bertanya tentang regulasi pemain asing 8+1 di Liga Indonesia. Apakah itu berdampak positif bagi perkembangan timnas Indonesia nantinya dan apakah juga bisa berdampak negatif untuk perkembangan timnas selanjutnya? Karena Pak Erick Thohir bilang Liga kita masih tertinggal jauh dari negara tetangga dan juga apa solusi Coach agar Liga Indonesia bisa tembus top 3 Asia Tenggara dan 5 besar Asia, karena itu targetnya Pak Erick Thohir. Terima kasih untuk waktunya, semoga sehat selalu, Coach. Oke, gini, apa yang dibilang Erick Thohir itu betul. Ini ada dua interpretasi 8+1. Yang main itu boleh 6 kalau nggak salah ya. Nah, kemarin kita sama Hamka. Betul, ngomongin soalnya. Ya. Dari sisi positif ya Hamka bilang, dan gue bilang ada benar yang Hamka katakan. Hamka bilang, artinya pemain kita jadi sedikit kuotanya yang bermain. Iya. Kalau 6, Betul. artinya 5 pemain lokal, ya kan? Belum kalau pemain lokalnya ada naturalisasi juga. Iya. Tapi justru karena sedikit pemain ini akan lebih tersorot sama Sintayong. Karena nggak terlalu banyak. Ya, gue bisa terima. Tapi untuk gue sendiri, ini menghambat perkembangan pemain muda. Harusnya posisi ini bisa diisi sama pemain muda. Kalau tujuannya 8+1 untuk ngangkat liganya, dari dulu liga kita nggak keangkat-angkat dan dari dulu kita pakai banyak pemain asing kok. Sekarang tergantung, mungkin keangkat dengan angka ini, mungkin kita nggak tahu kan, ya kita lihat. Tapi bagaimana cara bikin liga kuat? Nah itu banyak faktor. Kualitas pelatih, kualitas pemain, kualitas makanan, kualitas latihan, fans, segala. Itu semua harus bersinergi menjadi satu agar klubnya atau timnas jadi hebat. Itu. Jadi memang nggak gampang. Kalau fansnya vibes-nya positif semua kan ngaruh, ada efeknya kepada. Kalau nggak salah fans Sleman ya, yang suka nyanyi-nyanyi, yang nyanyinya inovatif lah. Oke. Itu kan membawa vibe yang positif ke pemainnya. Tapi kalau pemainnya suka tawuran ini itu dan lain-lainnya, pemain nggak ada impact yang positif terhadap pemain. Jadi itu ada efeknya. Nah kalau semua ini positif, ya pelan-pelan kita akan ke yang ini gitu kan. Enggak, kalau maksudnya top 3 Asia Tenggara, jangan top 3, top 1 aja bisa kalau kita perbaiki. 5 besar Asia ini agak susah. Oke. Agak terlalu luas gitu kali ya. Ya, 5, mungkin 10 besar Asia lah. Oke. Jadi 8+1 sebetulnya pro-nya ada. Ada pro dan kontranya juga ada. pasti ada. Dua benar. Enggak saling menyalahkan. Jadi tergantung kita melihatnya dari angle mana gitu ya. Dan kita juga sempat bahas juga tuh betul sama Cap Hamka waktu itu. Dan kita lanjut ke Silent Football Indonesia. Halo Coach, menurut berita terbaru statement dari Bapak Sumarji Elkan Bagot tidak masuk rencana ST. Ini benar nih, karena Coach Jesse tadi udah sempat ngomongin untuk dipanggil. Menurut Coach, kira-kira siapa yang gantiin Jordi Amat sama Hubner? Cuma ada pilihan back Liga 1. Kalau Coach suruh pilih, harus pilih siapa? Dewangga, Ferrari, Wahyu, atau siapa menurut Coach yang layak untuk dipanggil? Dewangga ini main di U23 kan? Sebagai sub kan dia terbang untuk memperkuat kan setelah dia pulih dari cedera. Dan mainnya bagus gue bilang. Jadi berdasarkan ya, jujur gue nggak nonton Liga 1, jadi gue nggak tahu kualitas ini seperti apa. Tapi terakhir gue nonton Dewangga, gue suka. Ferrari gue nggak tahu. Gue lebih suka Lamborghini daripada. Bukan itu. Bukan, beda ya. Aja nih Bapak. But anyway,
Gue sih percaya Sintayong, gue serahkan ke Sintayong. Gue secara pribadi gue kecewa Elkan nggak dipanggil. Tapi gue tetap percaya sama Sintayong. Ya sudah, kalau Sintayong merasa Elkan nggak masuk rencana, ya udah. Iya. Gue tetap percaya sama Sintayong bisa untuk menambal ini. Toh ternyata dari sini pilihannya pun masih ada gitu ya, Ya. Coach, kalau ngelihat Ya opsi-opsi seperti yang gue ada. bilang, bisa juga Kelvin Verdong ditarik ke belakang atau Arhan, bisa juga. Jadi JIC, Sri Kirido sama Kelvin Verdong contoh, bisa juga itu. Tapi bisa juga Dewangga yang main atau siapa gue tahu. Udahlah, kita percaya sama Sintayong lah, dia yang lebih tahu. Oke. Jadi kita nggak usah berandai, ini lebih bagus, itu lebih bagus. Nggak ada guna. Nih, pelatihnya lah yang lebih Iya, pemain-pemainnya. betul. Oke, selanjutnya dari siapa nih? Masih ada lagi nggak sih? Oh, masih ada. Rizky 171617. Kasih pertanyaan ke Coach Jasin dong, Kak. Kenapa klub di Indonesia tidak menerapkan sistem stadion adalah milik klub seperti di Eropa, contohnya Madrid dan Barcelona? Bukankah itu menambah penghasilan klub, dan juga apa efeknya jika klub di Indonesia menerapkan sistem kepemilikan stadion seperti yang dilakukan klub Eropa? Makasih sebelumnya, Kak. Ya kalau klub Indonesia punya stadion sendiri ya duitnya akan bertambah. Tapi untuk bisa bangun stadion itu kan butuh duit banyak banget. Bener. Dan kita ya nampaknya belum sanggup. Kalau sanggup mungkin segelintir. Ya, kayak Dewa United, Bali United, Persib harusnya cukup kaya untuk bisa ngebangun stadion sendiri. Yang lain gue kurang tahu. Tapi kan kalau di Eropa kan it works itu loh, Coach. Kalau di Indonesia menurut Coach Jasin, kalau ada klub yang punya, ya itu works. Ya, karena juga. stadion itu bisa dipakai buat banyak event. Iya, menambah apa tuh penghasilan klub nih, bener. Dan Barito gue dengar punya orang kaya juga ya, Pak Haji siapa itu? Ya, itu kaya banget katanya. Bisa juga. Tapi ya kembali lagi kan kita nggak tahu. Cuman intinya kalau klub punya stadion sendiri itu akan menambah income. Iya. Tambah income bisa diinvest lagi ke pemain. Iya, benar juga. Bisa dipakai buat konser gitu-gitu ya, Coach ya, event-event lain. Pemain Indonesia itu harus niru, ya jangan kayak Chelsea itu, tapi mendekati Chelsea. Dalam arti beli pemain kontrak 5-6 tahun. Chelsea kontrak 9 tahun, 8 tahun edan ya. Tapi kontrak 5 tahun, sekarang rata-rata setahun, 2 tahun, 3 tahun, terlalu pendek-pendek banget itu, Coach. 1-2 tahun mah. Iya, kalau gue jadi klub, gue akan kontrak jangka panjang. Kalau lu mau beli boleh transfer. Idealnya berapa tahun kalau Coach Justin? 5 sih. Pemain muda 5. Kalau pemain muda. Pakai presiden tuh berarti itu ya. Ya, satu periode. 4-5 tahun lah. Oke. Iya sih, kalau di bawah itu sepertinya kesannya terlalu bongkar pasang tiap tahun. Iya benar. Nggak kompak. Next dari Barok Husni. Halo Coach, apa kelebihan tim Timur Tengah selain bodinya yang tinggi? Kok bisa mereka kadang begitu kuat hingga mengalahkan tim unggulan kayak Korea sama Jepang gitu? Ya, tim Timur Tengah ini keunggulannya satu, duit mereka banyak. Iya. Itu powerful loh. Iya. Nah, dan mereka niat untuk memajukan sepak bolanya. Artinya fasilitas diberikan, makan diberikan insentif gede, gaji gede, latihan top notch atau apa. Lu pernah ke Dubai nggak? Pernah. Oke, gue juga pernah ke Dubai. Dubai itu edan loh. Dubai keren banget. Dubai itu edan dan semua itu dibangun ya karena didatangkan expert top dari Eropa, dari Amerika. Itu untuk ngurusin rumput balapan kuda dari Spanyol. Hanya ngurusin rumput doang itu dia didatengin dari Spanyol. Kan mereka suka balapan kuda kan budaya mereka. Itu didatengin dari Spanyol. Artinya expert keinginan didatengin. Nah mungkin imbasnya gue nggak ngerti, nggak tahu banyak tentang sepak bola Timur Tengah. Gue cuma tahu Ronaldo main di situ karena gajinya gede, bukan karena dia masih hebat. Mereka berani keluar duit. Nah kalau misalnya mereka peduli dengan timnas ya mereka invest di makanan, di hotel, penginapan, latihan, datengin pelatih top, semua top, fasilitas top. Itu yang membuat mereka lebih unggul daripada bisa mengalahkan tim-tim lainnya. Di samping bodinya kuat, mungkin IQ-nya, visinya dilatih lagi untuk belajar.
Tapi emang bener, uang tuh salah satu powernya. Karena dengan Iya, uang itu kan fasilitasnya banyak diberikan. uang itu nggak, kalau orang bilang uang nggak bikin lu happy, gue Nggak bisa, percaya. nggak, bentar, gue bisa terima. Masa sih kok? Tapi uang bikin lu tenang, absolutely tenang. Lu kena penyakit paling langka atau apa, lu punya uang, duit, lu ya. bisa itu, ya kan? Lu mau makan steak 50 juta, yuk ramai-ramai kita makan steak. Steak apa? 50 Steaknya juta. satu sapi gitu. Iya, gue nggak tahu. Nah, tapi intinya itu kalau punya uang. Kalau lu nggak punya uang, ya lu flu aja repot. Ya elah ke dokter lagi, keluar duit lagi, Iya, ngerti benar. nggak? Jadi belum tentu bikin lu happy, tapi yang jelas bikin lu tenang, Oke. bikin hidup lu lebih rileks. Dan kalau misalkan soal pemain terus dikasih gaji dan bonus yang gede, itu kan motivasi juga dong coach, bisa nggak dibilang Iya. gitu? Ya bisa. Ya sama kayak kita lah. Dapat endorse gede itu kan motivasi untuk kerja lebih keras lagi. Iya benar-benar. Itu Olimpik kan bonusnya Indonesia salah Iya. satu terbesar kan, Iya. motivasi dong buat atletnya ya Iya. di Olimpik. Dan layak dihargai. Betul, setuju. Sangat Selain layak. memang Ya, kelebihannya, mereka perform kok. ability-nya. Oke, itu dia. Semoga terjawab ya. Terus sekarang dari Hendra 4053. Menurut sudut pandang Koci, langkah terbaik apa yang harus dilakukan PSSI untuk terus membawa Sang Garuda terbang tinggi? Karena kita tahu pemain diaspora yang sekarang kita miliki ini belum cukup untuk membawa timnas Indonesia untuk melangkah ke Piala Dunia dengan mudah. Sedangkan pemain lokal kita yang bermain di Liga 1 masih banyak yang belum bisa mengimbangi kualitas Ya. pemain diaspora kita. Ini Hendra menggambarkan apa yang terjadi di sini. Udah benar semua yang dia bilang. Cuman sekali lagi sepak bola maju bukan hanya karena PSSI. Dari semua pihak, pemerintah dukung, media dukung, pemain dukung, fans dukung. Fans dukung, fasilitas dukung, semua pihak itu harus oke. Jadi kalau PSSI-nya oke, yang lain kagak oke, susah juga. Iya. Ngerti nggak? Asumsi PSSI-nya oke, tiba-tiba taruh tawuran di luar 20 orang mati. Iya. Gimana? Lu bisa semua salahin PSSI? Nggak gitu juga, ya kan? Jadi kalau mau sepak bola Indonesia maju, ya semua harus ngaca sendiri untuk bikin oke, bikin positif. Dan bersinergi yang tadi Coach Ya, bilang itu. bekerja sama, turunin ego, bekerja sama semua. Itu. Dan selebihnya ini sepertinya udah ini ya, udah oke. Ya, emang bener, emang pemain diaspora kita levelnya tier 2, tier 3 memang belum sanggup, nggak gampang untuk ngangkat ke Piala Dunia, dan memang pemain Liga 1 masih di bawah. Ini fakta semua yang Hendra katakan. Tapi untuk dibilang ini PSSI, nggak bisa lo cuma ngandelin PSSI. Itu Hendra. Gitu, Semoga Hendra. sudah terjawab. Selanjutnya Surya Mahardika ya. Salam untuk Koci, semoga sehat selalu. Pertanyaannya, apakah strategi Pak Ketum PSSI Erick Thohir udah mengerjai atau Untuk mengerjai atau war kepada tim lawan di kualifikasi Piala Dunia dengan cara bermain di stadion yang jauh atau sulit ditempuh itu efektif karena ditakutkan malah menjadi senjata makan tuan bagi timnas Indonesia sendiri. Bagaimana pendapat Coach? Enggak, ini ya jangan terlalu. Erick Thohir itu gue cukup kenal. Oke. Dan beliau orang yang pintar lah, sangat pintar. Jadi dia hanya melakukan sedikit cywar karena yang dia katakan kan sampai ke China. Kalau mereka ngerjain kita kerjain balik, ya kan? Nah itu kan cywar. Dan Erick sangat tahu koridor dia bermain seperti apa. Jadi nggak mungkin dia melakukan hal yang nggak make sense, kayak pesawat turun di Jayapura terus ke Jakarta, kasih hotel di Bekasi biar ya kayak gitu-gitulah. Oke. I mean nggak bakalan itu terjadi. Oke. Cuman gertak ya. kayak apa sih bahasanya, cywar gitu ya. Ini kejadian yang menurut gue blundernya Sintayong ya. Bukan Erick Thohir ya. Karena ditangkap malah menjadi senjata makan. Masih ingat bahwa kita lawan siapa itu? Lawan Irak main jam 4 sore. Oh iya. Sintayong bilang, ya orang Arab itu nggak suka main siang kena matahari. Itu mungkin betul. Tapi dia lupa pemainnya Eropa semua gitu. Ujung-ujungnya Tom Haye udah kayak udang rebus aja itu.
Ngerti nggak? Karena panas tuh Ya, Coach ya. jadi kalau gue bilang di situ Sintayong agak blunder dan semoga nggak terulang lagi. Nah ini mungkin ini bisa menjadi senjata makan tuan. Oh. Enggak lah, Ngertiin. Surya Mahardika, gue sih enggak, gue tetap percaya Erick Thohir ya, cukup Erick Thohir dan tim PSSI staffnya cukup tahu apa yang mereka lakukan. Iya. Nggak perlu Oke, takut tuh. itu. Dan dari Gilas King 2060. Halo Coach dan Nes. Siapa Nes? Halo Coach dan Nes. Bener Kenapa Coach. ya? Maksudnya gitu kali. Kenapa? Apakah ada standarisasi khusus untuk kita sebagai orang biasa yang punya keinginan untuk membuat sebuah SSB dari mana mendapatkan kurikulum sepak bola dan sebagainya dengan harapan bisa melahirkan generasi yang sudah tertanam filosofi sepak bola Indonesia yang seperti saat ini terapkan. Terima kasih, sehat untuk semuanya. Setahu gue ya, nggak ada aturan untuk buat SSB sekarang. Harusnya ada. Tapi sekarang setahu nggak ada. Kalau net mau bikin SSB, Bisa aja Coach. punya pemainnya, teman-temannya, saudara-saudara lu ajak main, lu hire pelatih bagus, bisa aja Bisa. kan? Iya. Nah ini yang repot, harusnya ada standarisasi khusus mendapatkan agar lu bisa bikin SSB 1. Ya tujuan SSB adalah melahirkan pemain bagus kan. Tapi pemain bagus bisa lahir kalau ada kompetisi. Nggak cukup hanya SSB. Jadi kalau kompetisinya nggak ada. Nggak ada guna juga bikin SSB hebat. Nah ini harus diterapkan sama orang-orang PSSI lah, kasarnya begitu. Iya. Jadi jangan sampai malah kebanyakan SSB-nya daripada Untuk membuat kompetisi di semua competition-nya. daerah, ya. Oke. Gitu Gilas. Itu menarik. Oke. Lucky Aways 6415. Lucky Ways. Lucky Ways. Oke. Tanya dong Koci, kenapa kualitas rumput di stadion kita banyak yang tidak bagus, tidak seperti stadion Eropa? Oh, ini jauh sekali perbandingannya ya. Di sini banyak stadion yang bergelombang dan apa tuh bacanya? Drainase. Tidak bagus. Apa karena kualitas tanah dan cuaca atau sumber daya serta teknologi yang belum Enggak. mumpuni? Karena lapangan kita itu banyak diperkosa. Contohnya? Jadi kalau semua stadion itu ibarat bisa disewain. Lu bisa main tiap hari. Oh. Di sana stadion lu main sehari, seminggu nggak dimainin. Oh, iya. Oke. Bisa, bahkan itu udah level SSB. Aku dulu kan SSB di Belanda. Nah, itu kayak gitu juga, Coach. Sabtu Minggu main, banyak tim main, rusak kan. Senin sampai Jumat istirahat. Diperbaiki, diistirahatin. Biar akarnya masuk ke tanah lagi. Rumputnya biar. Nah, sementara di sini stadion dipakai terus tiap hari. Selama ada yang mau bayar, pakai aja itu stadion atau lapangan. Jadi baru dimainin hari ini, besok dibikin konser, sikat aja ya. Semua. Nah, tapi kita nggak tahu. Cuma gini, tapi ini bener Coach, karena aku ingat banget di stadion Eropa. Aku waktu itu sempat ke salah satu stadion di Europe, di mana ya? Aku lupa. Kalau nggak salah. Aduh, lupa. Cuma pada saat summer kan liga stop tuh kayak Coach ya. Dan itu lama nggak boleh masuk. Bahkan kayak orang-orang turis mau masuk aja. Nggak boleh. Itu nggak dibolehkan. Itu di semua stadion. Di Eropa Semua gitu, stadion iya. Eropa gitu. Nggak boleh masuk, nggak boleh injek. Peremajaan rumputnya juga katanya. Ya. Jadi dan di samping itu kita nggak mau keluar duit banyak untuk maintain. Tapi itu bukan rumput. Orang kita itu jago ngebangun, tapi nggak jago memaintain. Banyak rumah-rumah yang baru umurnya 10 tahun udah jelek banget. Iya. Ya kan? Bocor. Rumah nyokap gue yang ditinggali sekarang itu dari tahun 80. Sekarang udah berapa? 45 tahun. Nanti gue tunjukin fotonya, liatin. Kayak baru 10 tahun. Kan di maintain. Dan emang maintain apalagi. Maintenance itu penting, tapi maintenance kan keluar duit. Iya, mahal apalagi rumah. Ya contoh paling bagus lah toilet lah. Di tempat futsal atau tempat bola toilet itu biasa berantakan kan. Iya. Karena nggak di maintain, karena maintain itu butuh beli sabun, beli ini, beli itu, juga ya. bayar karyawan kan enggak. Benar-benar. Lihat di mall, bagus semua kan. Iya. Karena benar-benar di maintain bagus kalau di mall. Kalau enggak orang nggak mau ke mall karena toiletnya jorok. Salah satu daya tarik mall itu kan itu.
Dan itu penting. Ya karena kita emang nggak mau keluar duit buat itu. Itu emang budaya yang harus dirubah. Tuh. Ujung-ujungnya duit lagi ya coach Iya. ya. Tuh. Jadi bukan masalah kualitas tanah, cuaca atau apa enggak, itu semua bisa diakalin. Kalau ada Iya. duit gitu. It's all about money. Kembali lagi, lu mau keluar duit atau enggak untuk Benar. memaintain agar stadionnya bagus. Oke. Kemarin gue main di Stadion Madia. Madia itu kan stadion yang dipakai buat timnas lawan siapa? Iya, iya. Nggak, yang friendly itu. Friendly match. Ya itu kan main di situ. Gue nggak usah, gue duduk aja nih, duduk. Anjir, itu lapangan begini loh. Nggak rata gitu. Nggak rata, sama sekali. Beruntung, rumputnya udah dipotong, udah agak enakan. Karena sebelumnya gue main di situ, rumputnya masih panjang, boleh agak ngalir. Tapi nggak rata, sama sekali. Sempat gue bahas sama teman-teman gue, kalau duduk kan lebih kelihatan kan. Betul, betul. Nih lihat rumputnya kayak begini nih, ini stadion levelnya. Padahal itu Karena ya disewain terus. Orang fan football kayak gue aja bisa nyewa. iya ya, padahal Madia tuh tempat event-event maksudnya Stadion sepak penting, bola. stadion di GBK itu. Makanya. Stadion kedua setelah GBK. Iya. Ranahnya GBK. Kok bisa ya? Jadi yang penting ada duitnya tapi nggak mau ngeluarin duit balik untuk merawatnya. Iya. Maintain. Iya benar. Ini selanjutnya nih coach dari Abrar Solki 80-90. Coach, bagaimana cara gua mengeluarkan potensi saya menjadi pemain bola? Karena saya sangat berambisi menjadi pemain bola seperti coach katakan. Kalau mau sukses cabang olahraga apapun termasuk bola, saya harus jauh jadi lebih dewasa dan saya bisa coach. Tapi caranya gimana kalau ngeluarin potensinya? Oke. Satu, gue nggak tahu bakat lu seperti apa. Lu boleh merasa diri lu hebat, mungkin gue belum bilang lu nggak hebat. Jadi sebagai pemain bola, itu yang penting modal utama itu bakat dulu. Oke. Dari bakat kita poles, kita tingkatkan disiplin, kita tingkatkan emosi. Kedewasaan ini kan emosi. Kita tingkatkan emosi, kita tingkatkan asupan ke body, nutrisi, minuman, bla bla bla. Oke. Semua itu kita tingkatkan. Kalau kita punya bakat, kalau kita nggak punya bakat susah. Sama kayak kita belajar piano. Kamu punya bakat, aku enggak. Kita di hari yang sama, frekuensi sama 3 kali seminggu selama setahun. Kamu lebih jago daripada aku. Karena aku nggak punya bakat. Dan kita latihannya sama. Lesnya sama. Dari guru yang sama. Pianonya pun sama. Tapi dalam setahun, 2 tahun, kamu lebih hebat. Karena kamu punya bakat. Gue enggak. Dan kalau sampai dia nggak bisa jadi pemain bola, coach, tapi tampangnya bisa jadi pemain FTV nih kayaknya nih coach. Gimana? Agak Korea gitu. Jadi kalau lu nggak bisa pemain bola, lu berusaha. Kalau lu seandainya gagal, oke. Hidup itu masih panjang. Hidup itu nggak berhenti sebagai lu main bola atau enggak. Iya, tapi kan soalnya dia nih kayaknya berambisi, dia punya ambisi. Boleh. Gue juga pengen punya ambisi untuk beli MU terus gue bubarin. Kan enggak. Niat buruk ambisi kan boleh-boleh aja. Cuman realita kan lebih kejam daripada cuma sekedar ambisi. Hanya kalau lu merasa diri lu hebat, punya bakat, bisa jadi profesional, lanjutkan. Seperti yang gue bilang, semua harus untuk mengeluarkan potensi ya lu yang tahu, bukan kita. Pelatih itu bukan tukang sulap. Lu harus tahu potensi lu gimana, kekurangan lu di mana, kelebihan lu di mana. Berubah kekurangan lu, ikutin main sebagai seorang atlet. Atlet itu kan makan untuk body, bukan untuk lidah. Nah, atlet kita makan untuk lidah, bukan untuk body. Nah, hal-hal kayak gitu harus lu rubah. Itu. Tapi nggak apa-apa, silakan dicoba dulu. Baru mungkin setelah nyoba dia bisa. Betul. Realize. Semua harus dicoba. Realize apakah lu bisa jadi pemain pro atau enggak. Oke. Semangat dan terus berjuang. Next, selanjutnya dari kata-kata hari ini, coach. Kata-katanya is very simple. What is that? Enjoy the moment. Ini kayaknya udah pernah ada berapa kali. Udah pernah tuh, hampir tim juga bilang. Itu akan ini itu bukan kata-kata coach hari ini, itu kata-kata favorit coach Justin itu mah. Karena itu penting. Ya udah kalau gitu,
Duit nggak bikin lu bahagia, tapi bikin lu tenang. Oke, itu benar. Oke, itu boleh. Bikin hidup lu Betul. tenang. Itu benar coach. Karena kalau ada orang yang nggak butuh banyak duit kan untuk jadi bahagia, jadi kita nggak bisa ambil patokan bahwa duit bikin lu bahagia. Iya sih, ada orang yang misalkan sama keluar, maksudnya kita ketemu gini aja, mungkin Coach Justin udah bahagia banget Iya. buat Coach Justin Enggak, ketemu Natasha. kamu yang bahagia. Padahal kita nggak butuh duit kan, Iya, gitu. Tapi betul. kita udah bahagia Iya. misalkan. Tapi bikin tenang itu pasti. For sure bikin hidup lo tenang kalau duit lo banyak. Oke. Jadi semangat guys, jangan pernah lelah dan putus asa dalam mencari uang. Ya. Yang Kan? penting Just banyak-banyak ya. enjoy the moment. Balik lagi ke quotes favoritnya Coach Justin. Oke deh, kalau gitu Coach Justin terima kasih untuk waktunya, untuk teman-teman semuanya terima kasih udah menyaksikan Just Spill. Jangan lupa kita ketemu lagi di episode berikutnya. Sehat selalu dan sampai jumpa. Bye.